Perkenalkan, kami dari kelompok 3 izin memperkenalkan diri. Nama saya Belinda Putri Kania. Nama saya Dewi Sabrina Bersaya. Nama saya Lulu Putri Mairong. Nama saya Sastira Kadani. Nama saya Fadlan Abiansa. Nama saya Ridho Maulana. Jumlah sampah yang kian menggunung seringkali menyebabkan masyarakat memilih membakar sampah yang mereka hasilkan. Berdasarkan data Susenas Modul Ketahanan Sosial oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 lalu, 7 dari 10 keluarga Indonesia masih mengelola sampah rumah tangga dengan cara dibakar. Cara ini memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan bagi warga sekitar. Bahan berbahaya misalnya, seringkali ditemukan di antara timbunan sampah dan dapat menyebabkan racun di udara jika dibakar. Apalagi dengan membakar sampah, turut berkontribusi bagi pencemaran udara sekitar. Pencemaran akibat pembakaran sampah berkontribusi besar bagi kandungan PM2,5 yang merupakan partikel mikro di udara dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Pembakaran sampah ketika sampah itu dibakar tidak hanya menghasilkan PM2,5 tapi ada yang namanya dioksin furan, dan itu berbahaya sekali bagi khususnya pernapasan. Karena si PM2,5 ini bisa bertravel hingga ratusan kilometer, ketika kita bakar sampah bisa jadi yang terdampak itu bukan di dekat kita, tapi pada saat nanti itu si PM2,5 jatuhnya di mana kita nggak tahu, tergantung arah anginnya, ada kecepatan. Pemerintah sebenarnya telah melarang perilaku membakar sampah karena dampak buruk yang ditimbulkan. Bahkan di beberapa lokasi, aksi membakar sampah justru mengakibatkan terjadinya kebakaran yang menghanguskan rumah penduduk. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, aksi membakar sampah dilarang dan pelanggarnya diancam hukuman denda hingga pidana penjara. Maka dari itu, masyarakat diajak untuk mengelola sampah yang mereka hasilkan dengan bijak, dengan diminimalisir dan dipilah sesuai dengan jenisnya. Karsinogenik itu kan, karena dia menghasilkan zat-zat seperti emisi dioksin dan furan. Itu berpotensi menghasilkan penyakit kanker gitu loh ya. Jadi memang bagaimanapun kita harus menghindari hal itu dilakukan gitu loh ya. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak buruk membakar sampah perlu terus dilakukan agar masyarakat bisa lebih peduli dan tidak lagi membakar sampah mereka. Willy Johan, Angga Fridaison, Dai TV. Pembakaran sampah adalah teknologi pengolahan sampah yang melibatkan pembakaran bahan organik. Alasan timbul terkait dengan penyebab mereka terbiasa membakar sampah, antara lain kurangnya sarana pembuangan, lambatnya pengangkutan, ketidaktahuan mereka terhadap cara pengolahan, tidak patuh terhadap kewajiban retribusi, sampai ketidakpedulian terhadap penyehatan lingkungan sekitarnya. Sampah memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan. Salah satu dampak negatif pembakaran sampah adalah munculnya emisi gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Cara mengatasi pembakaran sampah, mendonasikan barang-barang yang sudah tidak lagi dibutuhkan seperti pakaian, buku. Ketiga, mengolah kembali sampah organik menjadi kompos, misalnya sampah yang dihasilkan dari dapur. Keempat, membuang sampah melalui petugas tempat pemrosesan akhir atau TPA jika tidak bisa mengolah sampah sendiri. Tips mengurangi sampah: 1. Pilih produk-produk yang berukuran besar dan yang dapat diisi ulang karena selain lebih ekonomis juga bisa mengurangi sampah kemasan. 2. Bawa tas kain sendiri pada saat berbelanja, berguna untuk mengurangi penggunaan tas plastik. 3. Jangan membakar sampah karena dengan membakarnya justru akan melepas karbon dioksida dan zat-zat yang berbahaya, apalagi jika yang dibakar seperti sampah plastik, elektronik, atau ban. 4. Hindari penggunaan produk dalam kemasan saset. Mendaur ulang sampah: 1. Pergunakan sedapat mungkin barang bekas secara kreatif. Kotak kaleng dan botol bekas misalnya dapat dipergunakan sebagai wadah penyimpanan. 2. Pisahkan antara sampah kering dan sampah basah dan berikan sampah daur ulang kepada pemulung, dan di tangan pemulung dan pendaur ulang sampah kembali mempunyai nilai ekonomis sebagai bahan mentah
produk baru dan tidak hanya sekedar tenggorok memenuhi TPA. 3. Jika mengganti barang elektronik dengan yang baru, maka barang elektronik yang lama jangan dibuang begitu saja. Pertimbangkan untuk menjualnya ke pasar loak atau kepada para pendaur ulang agar masih bisa dimanfaatkan kembali. Kesimpulan dari pembakaran sampah, asap dari pembakaran sampah plastik akan menghasilkan senyawa kimia dioksin atau zat yang bisa digunakan sebagai herbisida racun tumbuhan. Hai teman-teman, bersama saya Belinda di sini. Hari ini saya ingin mewawancarai warga di lingkungan sekitar. Ya, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Lia. Oke Bu, bagaimana pendapat Ibu tentang pembakaran sampah di lingkungan sekitar rumah Ibu? Kalau menurut saya sih pembakaran sampah itu kurang bagus ya. Lebih baik itu sampah ditanam. Karena kalau seandainya dibakar seperti ini, itu akan menyebabkan asap yang tebal. Pertama akan mengganggu pernapasan. Kedua juga yang ibu-ibu pada jemur pakaian yang kebawaan asap. Yang ketiga, anak-anak kecil juga takutnya terganggu kesehatannya. Itu saja. Sekian, terima kasih.